banget berdiskusi. Pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak memilih menjadi seorang dosen? Passion sebenarnya, passion dalam arti memang setelah mau menjalani S1 saya berpikiran bahwa kayaknya bisa kalau saya kan saya lulusan dari ilmu politik ya. Kalau ilmu politik saya lihat peluang kerjanya kalau ketika sarjana itu kayaknya minim. Saya berpikir bahwa mungkin passion saya nantinya itu bisa sebagai pengajar atau sebagai dosen. Makanya saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya ke S2 dengan harapan nantinya akan menjadi dosen atau berprofesi sebagai dosen. Ternyata terjadi itu lebih ke arah passion sebenarnya. Lalu apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi dosen? Motivasinya orang tua pasti, orang tua. Kenapa kok saya bilang orang tua? Karena kebetulan juga orang tua saya dulunya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang ya. Ya itu yang jadi motivasi saya. Saya melihat bahwa ternyata dari orang tua berkaca bahwa menjadi dosen itu kayak sebuah pekerjaan yang mulia bisa dibilang. Dari sisi ekonomi juga menjanjikan ya, dari sisi karir juga jenjangnya panjang. Makanya saya termotivasi karena itu. Nah, lalu yang terakhir Pak, apa sih kesulitan Bapak ketika menjadi dosen? Kesulitannya menjadi dosen itu yang paling utama ini sih lebih ke arah beban administratif ya. Beban administratif dalam arti dosen sekarang itu tugasnya itu nggak cuma sebagai pengajar saja. Jadi ada tiga tridharma yang harus dipenuhi, yaitu pengajaran, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengajaran mungkin ya itu sifatnya sehari-hari lah, setiap hari kita ngajar sebagai dosen, mengajar mahasiswa, itu udah terbentuk lah di awal. Yang agak berat ini yang masalah penelitian itu agak susah dalam arti kita harus membuat karya ilmiah ya, sifatnya bisa dibilang jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang harus terbit paling nggak minimal 1 semester itu 1 jurnal. Nah itu agak berat sama beban administratifnya. Artinya saya harus melaporkan ya selama kegiatan saya sebagai dosen selama 1 semester dan macam-macam, makanya agak membuat kesulitan sebenarnya. Terima kasih Pak. Kenapa Anda memutuskan untuk berkuliah di perguruan tinggi? Karena saya memutuskan kuliah di perguruan tinggi seperti banyak orang-orang yang di sini ingin mencari pekerjaan, karena pekerjaan saat ini lebih membutuhkan untuk seperti S1, jenjang S2, dan itu pasti membutuhkan namanya ijazah dari SD sampai kuliah, dan itu membutuhkan juga nilai yang sangat tinggi untuk dipercaya dalam pekerjaan tersebut. Lalu apa yang memotivasi Anda untuk melanjutkan ke prodi administrasi parking? Motivasi saya yaitu karena saya ingin melakukan pekerjaan yang saya inginkan, yaitu seperti kayak melakukan sebagai DPR atau sebagai tata usaha yang lebih tinggi dalam pekerjaan tersebut. Terima kasih Kak. Sama. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika berkuliah di Universitas Merdeka Malang. Pertama, saya mengikuti seluruh rangkaian masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau biasa yang disebut dengan PKKMB. Dimulai dengan upacara pembuka yang dilaksanakan di lapangan Bela Negara. Lalu dilanjutkan dengan PKKMB di wilayah fakultas selama 2 hari. Saya berkuliah dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. PPKMB fakultas ini memiliki berbagai rangkaian acara yang mengenal lebih jauh mengenai jalannya perkuliahan dan juga program studi. Di sana kita juga diberi bimbingan mengenai bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik dan juga cara menjalani perkuliahan dengan baik, dan tentu dengan diikuti oleh seminar-seminar yang lainnya yang tentunya dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Setelah itu diperkenalkan juga tempat-tempat yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di situ juga kita diperkenalkan dengan beberapa dosen yang ada di Universitas Merdeka Malang, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan berakhirlah masa
masa PKKMB fakultas. Lalu dilanjutkan dengan 2 hari PPKMB universitas di bela negara, dan kita di sana diajari untuk lebih mencintai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, dan juga kita dilatih untuk baris berbaris, dan sebagai penutup kita melakukan upacara penutupan. Lalu adanya kuliah hari pertama. Tentunya sebagai mahasiswa baru, kami merasa tegang dan juga cemas terhadap jalannya perkuliahan. Tetapi saya sendiri dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan dilanjutkan dengan hari-hari lainnya. Selama saya berkuliah, saya tinggal di rumah kos dekat kampus yang tentunya memudahkan saya ketika